warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Pramita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Pramita sehat selalu ya. Amin. Dan untuk sahabat Pramita yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Nah, kembali lagi pada program yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk sahabat Pramita, yaitu Healthy Talk at pramitalab.id. Sahabat Pramita, baru saja kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Untuk itu, tema kita hari ini adalah mitos dan fakta tentang gagal ginjal. Mungkin sahabat Pramita sudah ada yang tahu atau masih bingung nih tentang mana sih yang mitos atau yang fakta tentang gagal ginjal. Nah, hari ini selama kurang dari 60 menit bersama saya, Riva Melinda Siregar dan narasumber kita yang cantik dan ceria yaitu Dr. Cita Dilen. Beliau merupakan dokter konsulen Pramita Lab cabang DI Panjaitan Semarang, lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2017. Kita sapa dahulu ya Sobat Pramita. Halo, selamat siang Dokter Cita. Gimana dok kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Mbak Rifa. Alhamdulillah kabarnya baik. Boleh saya sapa dulu ya buat sahabat Pramita yang sudah bergabung bersama kita ya Mbak Rifa. Boleh dokter, silahkan dokter disapa dahulu sahabat Pramita yang sedang menyaksikan live kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita semuanya, bertemu bersama saya Dr. Cita Zilen. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan talk show kita pada siang hari ini karena akan ada berbagai hadiah yang menarik pastinya ya Mbak Rifa ya. Baik, dokter. Nah, sahabat Pramita, tetap bersama kami hingga akhir acara ya. Karena nanti di akhir acara akan kami pilih 3 sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan top up e-wallet sebesar 100.000 dan voucher pemeriksaan sebesar 250.000 yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita se-Indonesia. And the last but not least, jangan lupa follow Instagram @pramitalife.id. Tidak usah lama-lama lagi ya dokter ya. Sepertinya Mhm. sahabat Pramita sudah banyak nih yang menunggu dok. Tapi dokter sebelum kita membahas gagal ginjal ya dok ya, kita harus tahu dulu nih dok, ginjal itu apa dan seberapa penting fungsinya untuk tubuh kita. Boleh dokter langsung dijawab? Baik, terima kasih Mbak Rifa. Sahabat Pramita, seperti kita ketahui bersama, ginjal merupakan organ yang sangat penting untuk tubuh kita. Normalnya, seseorang memiliki 2 ginjal, yaitu di kanan dan juga di kiri. Nah, ginjal ini merupakan organ retroperitoneum atau organ yang adanya di belakang perut dilindungi oleh selaput yang namanya peritoneum. Nah, ginjal ini, sahabat Pramita, ukurannya sekepalan tangan kita. Kurang lebih beratnya 150 gram. Nah, walaupun beratnya hanya 150 gram nih, sahabat Pramita, ginjal memiliki atau terdiri atas jutaan nefron yang memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa pentingnya. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki fungsi sangat besar, salah satunya untuk mengendalikan metabolisme tubuh dan juga menyaring segala produk-produk racun, sisa-sisa metabolisme tubuh, kemudian mengendalikan dan memetabolisme air dan juga elektrolit, mengendalikan tekanan darah, mengaktifkan vitamin D, menghasilkan hormon eritropoietin atau sel darah merah. Nah, jadi banyak sekali nih fungsinya ya untuk ginjalnya, sahabat Pramita. Fungsinya banyak sekali ya dok ginjal itu ya dok ya. Hmm. Sedangkan kalau pengertian gagal ginjal itu sendiri apa sih dok? Baik, terima kasih Mbak Rifa. Sahabat Pramita, jadi gagal ginjal itu perlu kita ketahui terdapat 2 ya. Gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Akut merupakan suatu kondisi di mana onsetnya itu kurang dari 3 bulan, berlangsung cepat, dan bersifat reversible atau bisa kembali normal seperti sedia kala asal ditata laksana dengan baik dan tepat. Nah, untuk gagal ginjal akut sendiri terjadi pada kondisi apa aja nih, sahabat Pramita? Terdapat dalam kondisi contoh kekurangan darah, kehabisan darah,
pada pasien-pasien kecelakaan contohnya, atau shock karena luka bakar derajat yang berat, kemudian terjadilah kondisi yang namanya shock hipovolemik, sehingga terjadi pengeluaran cairan yang luar biasa, terjadilah shock hipovolemik itu mengakibatkan adanya electrolyte imbalance dan ureum kreatininnya tinggi, terjadilah kondisi yang disebut dengan gagal ginjal. Tetapi apabila diterapi dengan tepat, maka kondisi gagal ginjalnya tidak permanen. Nah, satu lagi kondisi yang bisa mengakibatkan gagal ginjal akut apa aja, yaitu batu saluran kemih. BSK. Jadi batu saluran kemih ini bisa terjadi penyebabnya asam urat yang tinggi dan batu-batu yang lainnya. Ini juga kondisi ini apabila dibiarkan terus-menerus bisa membuat seseorang berada dalam kondisi fungsi ginjalnya bermasalah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, ureum kreatininnya bermasalah. Nah, akhirnya terdapat kondisi batu ginjal ini menyebabkan gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal ini, kalau yang masih akut, kalau batunya diambil, kondisinya menjadi membaik dan bisa seperti sedia kala. Oleh karena itu, yang akut bersifat reversible. Nah, kalau gagal ginjal kronik, sahabat Pramita, itu suatu kondisi di mana terjadi kerusakan ginjal secara progresif, secara bertahap, terjadi 3 bulan berturut-turut yang merusak sistem dan bagian-bagian ginjal sehingga terjadi gangguan yang nanti dilihat dengan laju filtrasi glomerulus yang mengakibatkan gagal ginjal kronik. Itu terdapat 5 stadium. Nah, pada stadium-stadium tertentu akan ditemukan 3 trias yang sangat khas pada pasien gagal ginjal kronik, yaitu hipertensi, anemia, dan juga udem. Seperti itu, Mbak Rifa. Lalu dokter, faktor resiko apa saja yang menyebabkan pasien mengalami gagal ginjal? Baik, sahabat Pramita, faktor-faktor resiko apa saja yang bisa membuat seseorang terkena gagal ginjal? Yang pertama, ada yang namanya penyakit diabetes mellitus. Ada hipertensi, gangguan autoimun, yang keempat batu saluran kemih ya yang berulang dan lama tidak diobati, dan yang terakhir adalah pengobatan atau mengkonsumsi obat-obatan secara jangka panjang tanpa advis atau saran dari dokter. Contohnya obat-obatan herbal yang tidak berbepom, atau ada obat-obatan golongan anti nyeri yang kita sebut dengan NSAID atau non-steroid inflammatory drugs. Nah, obat-obatan tersebut apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, tidak sesuai dengan advis atau anjuran dokter, mampu beresiko menyebabkan pasien terkena gagal ginjal kronik. Seperti itu, Mbak Rifa. Baik dok, berarti memang resikonya itu banyak sekali ya dokter ya. Betul sekali, Mbak Rifa. Nah, sahabat Pramita, kita sudah tahu nih apa arti ginjal, fungsinya, arti gagal ginjal, dan faktor resiko penyebabnya. Wah, ternyata gagal ginjal itu sangat luar biasa ya, sahabat Pramita. Dan sekarang kita masuk dalam inti pembahasan kita ya dok ya. Kita Silakan, bahas Mbak mit, Rifa. kita bahas mitos dan fakta gagal ginjal. Yang pertama dokter, apakah sakit ginjal itu harus cuci darah? Baik, terima kasih Mbak Rifa. Sahabat Pramita, untuk menentukan seseorang harus cuci darah atau enggak pada gagal ginjal, itu tidak bisa kita jawab mitos atau fakta. Karena apa? Kita harus tahu dulu kondisi pasien-pasien ini sedang dalam fase apa. Ya, apabila pasien dalam kondisi stadium-stadium awal, nah stadium ginjal itu kan kita kembalikan lagi ada 5 stadiumnya. Ditentukan oleh yang namanya laju filtrasi glomerulus. Jadi nanti tidak sesuai dengan keluhan klinis saja, tapi dihitung ya laju filtrasi glomerulusnya dihitung. Nanti yang menghitung ada dokter spesialis penyakit dalam. Ya, nah setelah dihitung nih sahabat Pramita, ketemulah berapa ya. Nah, nanti termasuk ke golongan atau stadium apa? Nanti kalau yang harus cuci darah itu stadium 4 sampai ke 5. Tapi kalau untuk stadium-stadium awal itu masih bisa kita usahakan atau kita upayakan dengan terapi medikamentosa atau obat-obatan atau dengan berbagai diet.
diet rendah garam, diet rendah daging merah, diet batasan protein, dan sebagainya pada pasien-pasien untuk yang gagal ginjal stadium awal. Seperti itu. Jadi ini mitos atau fakta dokter? Bisa dikatakan mitos, bisa dikatakan fakta, tergantung pada stadium yang mana. Tapi pada stadium gagal ginjal akut seperti shock hipovolemik, ketika ternyata kok sudah ditangani ya, cairannya sudah kita kasih, darah sudah kita ganti, tetapi kok tetap masih tinggi kadar ureum kreatininnya, maka beberapa pasien kita akan tetap lakukan cuci darah. Tetapi bisa tidak bersifat permanen pada gagal ginjal akut atau reversible nih, masih bisa ternyata setelah gagal ginjal satu kali kembali normal karena kita kembalikan lagi. Kondisi ini tidak permanen gitu ya. Tidak seperti gagal ginjal kronik yang sudah berlangsung onsetnya selama 3 bulan minimal. Begitu Mbak Rifa? Berarti memang harus dicek dulu baru bisa kita tentukan gitu ya dokter ya. Betul, kita harus cek dulu dengan lab yang luar biasa, dan jangan lupa nih untuk sahabat Pramita untuk ngeceknya pastikan di lab Pramita ya. Selanjutnya dokter, Mhm. minum obat rutin hipertensi dan diabetes justru menyebabkan gagal ginjal. Benar nggak sih dok? Baik, pertanyaan yang bagus nih sahabat Pramita ya. Jadi untuk ini adalah 100% mitos ya. Loh kenapa dok mitos? Karena seseorang masih bisa hidup dengan normal, seseorang masih bisa hidup panjang umur dengan diabetes mellitus atau hipertensi asalkan pasien tidak terjadi komplikasi. Nah, salah satu caranya agar terhindar dari komplikasi adalah konsumsi obat-obatan yang rutin sesuai anjuran dokter, selain tentunya melakukan olahraga dan juga asupan nutrisinya sesuai juga ya. Nah, setelah nurut nih, jadinya justru kita ini kalau misalkan terkena diabetes mellitus atau hipertensi sahabat Pramita, pembuluh darahnya itu cenderung kaku. Oleh karena itu apa? Akan mudah terjadi yang namanya aterosklerosis atau sumbatan atau komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, apabila kita mengkonsumsi obat-obatan diabetes mellitus atau hipertensi, justru melancarkan pembuluh darah dan juga menghindari terjadinya komplikasi nih sahabat Pramita. Jadi justru orang-orang yang hipertensi atau diabetes mellitus tapi tidak mau minum obat secara rutin, itu justru akan mudah terkena komplikasi. Salah satunya adalah gagal ginjal ini. Nah, obat-obatan yang justru nih sahabat Pranita yang bikin orang terkena gagal ginjal adalah obat-obatan yang sering sekali ditemukan di warung, di apotek-apotek. Minum namanya obat-obat anti nyeri, meloxicam, ibuprofen, natrium diklofenak, sakit gigi dikit minum, pegel dikit minum, beli segala macam tanpa anjuran dokter, itu sangat berbahaya. Loh, kenapa dokter? Karena obat-obatan yang saya sebutkan tadi merupakan golongan NSAID atau non-inflammatory drugs ya. Non-steroid inflammatory drugs ini atau NSAID ini nih sahabat Pramita, ini langsung ke ginjal. Jadi dia ini semua obat atau racun-racun memang difiltrasi di ginjal ya. Tapi khusus untuk NSAID itu bersifat langsung ke ginjal. Jadi bisa dibayangkan sahabat Pramita betapa beratnya kerja ginjal apabila terus-menerus dicekokin nih sama yang namanya NSAID. Jadi oleh karena itu nih sahabat Pramita, kalau nyeri sedikit, kalau pegel-pegel, jangan langsung gampang beli obat di apotek karena berbahaya, tapi justru konsultasi ke dokter. Begitu ya sahabat Pramita. Satu lagi nih, ada obat-obatan herbal yang tidak sesuai dengan BPOM. Itu juga sangat-sangat berbahaya karena mungkin aja isi dalam obat-obatan herbal itu sebenarnya adalah golongan kortikosteroid atau obat dewa. Nah, kalau obat-obat golongan ini nih, sahabat Pramita, ini bikin badan rasanya seger, enak. Tapi kerja ginjal menjadi semakin berat dan terus-menerus bisa membuat ginjal bengkak dan nanti akan terjadi kondisi moon phase ya, kena penyakit autoimun, nanti kerja ginjal berat, terjadilah gagal ginjal. Begitu sahabat Pramita. Baik dokter, berarti boleh minum obat asal dengan advice dokter ya?
Betul, sesuai advice dokter ya, sahabat Pramita. Dan jangan minum obat-obat sembarangan yang di warung dan minum obat herbal yang tanpa BPOM gitu ya dokter ya. Betul, betul sekali Mbak Rifa. Selanjutnya dok, ada lagi. Apakah pasien gagal ginjal tidak bisa buang air kecil? Baik. Sahabat Pramita, ini juga tidak bisa ditentukan mitos atau fakta karena kembali lagi sedang ada di stadium manakah ya, sama kebocoran atau gangguan penyaringan di ginjalnya tuh yang bocor apa? Saringan ureumnya, saringan kreatininnya, atau saringan urinnya nih yang bermasalah. Jadi ada pada kondisi-kondisi tertentu memang sudah didiagnosis CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik, tapi kok pipisnya BAK-nya masih lancar ya dokter ya. Nah, pada kondisi ini memang jarang, tetapi kalau ternyata saringannya masih ada yang bagus di bagian urinnya, itu memang masih bisa buang air kecil nih sahabat Pramita. Tetapi ya kebanyakan karena kalau sudah gagal ginjal itu disebutkan ada gangguan filtrasi, penyerapan dan pembentukan urin ya. Jadi kalau didiagnosis dengan gagal ginjal kronik sampai stadium 4 dan 5, kemungkinan besar karena sudah ada kegagalan pembentukan urin, jadi urin itu sangat sedikit, jadi sudah tidak bisa BAK atau BAK pun sangat sedikit. Makanya kalau pada pasien-pasien gagal ginjal kronik tidak kami sarankan untuk minum air putih yang banyak. Loh, kenapa dokter? Karena kan ginjal udah gagal nih untuk ngefiltrasi ya, untuk nyaring. Jadi kalau kita isi air makin sesak pasiennya. Gitu ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu itu tidak bisa kencing, itu betul. Tapi tergantung kembali lagi ya di stadium mana nih. Nanti stadium mananya sesuai dengan stadium dan gejala klinis. Jadi tidak mentok. Jadi kalau stadium 4 pasti nggak bisa BAK nih. Kita harus lihat secara holistik. Begitu Mbak Rifa. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan gitu ya dokter ya. Betul, betul sekali. Selanjutnya dok, Mhm. makan pisang tidak diperbolehkan untuk pasien gagal ginjal. Mitos atau fakta dokter? Oke, ini saya sering banget nih dapat pertanyaan dari dokter, dari pasien-pasien ya. Dokter, ibu saya kena gagal ginjal, pengen banget makan pisang, boleh atau enggak sih? Nah, jawabannya eh, fakta ya. Jadi memang tidak boleh orang gagal ginjal untuk makan pisang gitu ya. Nah, kenapa seperti itu dokter? Karena seperti saya katakan tadi, biasanya pada pasien-pasien gagal ginjal itu terjadi electrolyte imbalance ya. Meskipun tidak semuanya terjadi demikian, tapi rata-rata atau mostly memang terjadi seperti itu. Nah, si pisang ini mengandung tinggi kalium, Bapak Ibu ya, sahabat Pramita. Nah, kalau tinggi kalium dikasih ke pasien ginjal, otomatis nanti kaliumnya tinggi, pasiennya jadi sesak nafas dan mengalami gangguan-gangguan lainnya. Oleh karena itu, kondisi-kondisi gagal ginjal ini sangat-sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Bahkan pada beberapa kondisi, buah-buahan apapun itu karena dianggap mengandung kalium dan natrium yang tinggi, jadi harus dibatasi gitu ya. Terutama pisang ini yang sudah jelas-jelas tinggi kalium nih. Memang kembali lagi, karena gagal ginjal ini bersifat progresif dan penyakitnya itu pelan-pelan rusaknya, otomatis nih sahabat Pramita ada kondisi di mana memang kaliumnya sedang tidak tinggi. Tapi kalau misalkan kaliumnya lagi tinggi atau tidak tinggi terus minum pisang, makan pisang jadi tinggi kan berbahaya. Jadi lebih baik tidak. Jadi tidak kita sarankan ya untuk pasien gagal ginjal untuk mengkonsumsi buah pisang. Seperti itu Mbak Rifa. Yang terakhir dokter, Mhm. cek fungsi ginjal itu mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Benar nggak sih dok? Bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Rifa. Cek fungsi ginjal mahal, ceknya di mana dulu sahabat Pramita ya. Cek fungsi ginjal itu merupakan cek yang sangat penting. Sebelum kita punya keluhan, sebaiknya mindset kita diganti, kita harus cek dulu. Nah, kalau sahabat Pramita ya, ceknya di Pramita tentu harganya sangat terjangkau. Pelayanannya sangat cepat, tepat, pegawainya sopan-sopan, dan tentunya hasil kita ini sudah teruji nih sahabat Pramita. Jadi jelas gitu ya. Nah,
Kalau dari harga sangat-sangat terjangkau, apalagi kalau sahabat Pramita itu mendownload aplikasi kita Pramita Mobile. Banyak sekali yang namanya promo-promo menarik, potongan harga dan sebagainya. Dan buat nanti sahabat Pramita yang nonton sampai akhir, kita juga akan membagikan ada imani ya nanti ya, potongan harga untuk check up di Pramita gitu ya. Jadi sekali lagi jangan tunggu sampai punya keluhan dulu baru cek, tapi cek semudah mungkin, sedini mungkin sebelum terjadi keluhan. Karena didiagnosis lebih cepat itu menentukan prognosis kita ke depannya. Begitu ya sahabat Pramita. Baik, dokter. Sahabat Pramita, kita sudah tahu nih, dan sudah mendengarkan penjelasan dari dokter kita yang mudah dipahami ya. Jadi, sudah tahu ya yang mana yang mitos dan yang fakta tentang gagal ginjal. Ternyata sudah banyak nih dok, sahabat Pramita yang ingin bertanya. Namun sebelumnya, mari kita simak video berikut ini untuk sahabat Pramita. Sahabat Pramita, saat ini aplikasi Pramita Mobile sudah bisa diunduh melalui App Store dan Google Play Store. Benefit yang didapatkan jika memiliki Pramita Mobile yaitu sahabat Pramita bisa mengetahui cabang Pramita terdekat, memilih pemeriksaan yang lengkap dan dan kemudahan dalam memilih pemeriksaan yang lengkap serta banyak promo-promo menarik lainnya yang akan selalu update di dalamnya. Tunggu apa lagi? Yuk segera download Pramita Mobile. Terima kasih dokter sudah menjawab ya dok ya tadi ya dok. Langsung saja pertanyaan yang pertama ada dari akun @perikecil01_. Dok, adakah tips dan trik penderita ginjal menjalani puasa untuk sehat? Oke, saya jawab dulu ya Mbak Rifa ya. Kalau tips and trick penderita ginjal ini menjalani puasa untuk sehat ada dua tafsiran ya. Jadi apakah maksudnya diet ya, diet apa saja yang dilakukan agar penderita gagal ginjal sehat atau apakah orang gagal ginjal boleh puasa? Saya akan jawab dua-duanya ya, biar jelas. Oke, yang pertama, apakah seseorang dengan gagal ginjal boleh puasa? Jawabannya adalah memang karena ada obat-obatan yang harus diminum dan juga untuk pasien-pasien gagal ginjal kondisinya itu memang fluktuatif seperti itu sehingga memang agak tidak disarankan untuk kesehatan untuk melakukan puasa. Tetapi memang pada kondisi-kondisi yang sudah stabil ya, yang memang kondisi klinisnya oke gitu, boleh dicoba, tapi harus konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam dulu ya. Jadi sahabat Pramita harus konsultasi dulu nih kira-kira dokter apakah boleh, nanti akan dibahas sesuai dengan kondisi klinis dari sahabat Pramita dan juga dibahas sesuai dengan kondisi klinis dari lab dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua kita anggap dietnya ya. Diet apa saja yang bagus untuk pasien gagal ginjal? Dietnya tentu uh, kalau bisa nih ya disarankan untuk mengurangi daging-daging merah karena itu sangat susah untuk dicerna sehingga nantinya akan lebih berat untuk tubuh terutama ginjal. Kemudian diet rendah natrium, kalium. Nah, itu apa aja dokter? Jadi buah-buahan itu dikurangi. Kemudian ini kita bahas yang sudah gagal ginjal kronik ya. Memang kepada saat gagal ginjal kronik kan kondisi protein di tubuh kita ini kan uh, sudah jelek sebetulnya ya. Nah, tapi kita ini disarankan ada yang boleh makan protein tinggi, ada yang enggak. Tapi sebaiknya kalau pada kondisi-kondisi normalnya justru ada batasan-batasan konsumsi
protein gitu ya. Kemudian garam juga harus sangat-sangat dibatasi untuk pasien-pasien gagal ginjal gitu ya, harus dia terendah natrium. Begitu. Kemudian untuk air putih juga harus dibatasi sahabat Pramita. Karena ada gangguan dari metabolisme air dan garam, oleh karena itu dan elektrolit, untuk konsumsi air harus dibatasi intake-nya. Kenapa? Karena apabila intake dari airnya banyak, sedangkan urin yang keluar sudah tidak bisa lagi, otomatis yang akan terjadi pada pasien gagal ginjal adalah kondisi sesak. Oleh karena itu sangat tidak disarankan. Begitu ya, sahabat Pramita, semoga membantu. Ya, selanjutnya dokter, ada pertanyaan dari Atar_Z izin bertanya dokter, apakah gejala penyakit ginjal pada anak berbeda dari orang dewasa? Oke, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Apakah penyakit gagal ginjal dewasa dan anak keluhannya sama atau berbeda? Baik, sahabat Pramita, gagal ginjal pada anak itu biasanya didahului oleh gagal ginjal akut terlebih dahulu atau penyakit-penyakit autoimun. Contohnya, jadi kalau penyakit gagal ginjal pada dewasa itu bisa sekunder, bisa primer. Kalau primer memang terjadi kerusakan pada ginjalnya tanpa ada penyakit sebelumnya, ya misalkan kalau karena pola hidupnya nih, tapi bisa karena penyakit-penyakit yang menggarisbawahi atau menyebabkan. Nah, contoh penyakit autoimun dan sebagainya. Kalau pada anak, rata-rata memang ada kondisi-kondisi seperti polikistik atau kondisi-kondisi abnormal atau anomali pada ginjal yang mampu mengakibatkan terjadi ketidakbagusan fungsi dari ginjal. Tetapi rata-rata memang kebanyakan harus ada penyakit yang mengunderlying dari seseorang anak bisa terkena penyakit ginjal. Contoh, misalkan tadi ada infeksi, ada genaps ya, infeksi pada anak, misalkan ada anak sakit gigi nggak diobatin-obatin secara panjang, kemudian ada sakit nanah di tangan ya, di kaki, sakit kulit, itu bisa terjadi infeksi namanya glomerulonefritis ya, itu genaps, itu juga bisa infeksi pada anak. Jadi harus ada penyakit underlying-nya. Atau yang paling rame nih sahabat Pramita, itu gagal ginjal akut karena kemarin kondisi konsumsi obat-obatan yang tidak aman. Nah, itu kan akut. Jadi keluhannya juga akut, otomatis berbeda keluhannya. Karena itu terjadi cepat, mendadak gitu ya. Nah, kalau pada dewasa itu bersifat progresif atau pelan-pelan gitu loh kondisinya. Jadi tiba-tiba langsung parah. Tapi pada anak itu bisa tergantung penyakitnya, tapi biasanya berbeda pada anak. Jadi lebih sering kalau pada anak sampai di titik gagal ginjal itu kena penyakit dulu nih. Autoimun bisa kena penyakit lupus, erythematosus ya, SLE, kemudian bisa juga karena penyakit gangguan paratiroid, terus juga bisa penyakit seperti yang tadi saya bilang ya, sindrom nefrotik itu juga bisa. Jadi harus ada penyakit yang underlying. Nah, keluhannya sesuai dengan penyakitnya. Kalau anak-anak pada sindrom nefrotik ada proteinuria atau proteinnya bocor di urin. Jadi kalau dicek urinnya penuh dengan protein dan sebagainya. Jadi beda ya untuk keluhan pada dewasa dan juga pada anak gitu. Karena kalau pada anak biasanya bersifat akut. Kalau pada dewasa ada yang akut, tapi lebih banyak yang kronik gitu. Seperti itu, Mbak Rifa. Selanjutnya dokter, ada Mhm. pertanyaan dari Linda_David_Ta. Mhm. Dokter izin bertanya dok, kalau saya ada MAH dan hipertensi, Mhm. haruskah minum obat? Haruskah minum obat setiap hari? Apa berakibat buruk pada ginjal? Oke, pertanyaan yang bagus ya, sahabat Pramita. Sahabat Pramita, saya izin menjawab. Jadi tadi MAH dan hipertensi. Saya akan jawab satu persatu ya, karena ada poin yang berbeda. Untuk penyakit MAH, tidak bisa serta-merta hanya mengkonsumsi obat akan cure the disease. Yang harus kita lakukan adalah change the lifestyle, ya, ganti pola hidup. Pedas, kecut, santan, kopi, soda, stop. Ya. Kemudian ganti pola hidup, jangan telat makan, makan jangan langsung banyak, sedikit tapi sering. Baru disertai dengan
obat-obatan kalau pada kondisi-kondisi akut aja, kalau sedang kumat misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau penyakit MAH ini nggak perlu mengkonsumsi obat tiap hari karena kandungan-kandungan obat MAH justru ada yang mengakibatkan nanti kita mengalami gangguan asam pada lambung kalau dikonsumsi terus-menerus. Jadi yang harus dilakukan ganti pola hidup, minum obat lambung kalau diresepin sama dokter. Kadang itu orang kena penyakit lambung, mereka udah ngerti nih. Saya yang paling sering nih golongan antasida misalkan. Saya ini mau makan pedes, saya mau sedia antasida dulu karena dulu dokter saya pernah ngasih antasida misalkan. Nah itu tindakan yang nggak boleh. Harusnya ganti pola hidupnya, nggak usah makan pedes lagi gitu ya. Tapi orang-orang biasanya ya udah saya udah punya obat ini. Nah itu justru nggak boleh kalau terus-menerus dikonsumsi akan ada gangguan pH di lambung justru. Jadi kalau penyakit lambung nggak boleh tuh mengkonsumsi obat-obatan lambung secara terus-menerus setiap hari tanpa resep dokter. Ke ginjal nggak sih dok? Enggak, memang kalau golongan-golongan obat lambung memang nggak jalannya nggak ke ginjal, sahabat Pramita. Tapi akan mengakibatkan penyakit gangguan lambung karena lama-lama pH kita jadi terkikis, udah nggak balance lagi, akhirnya jadi justru nanti lama-lama udah nggak bisa pakai apa-apa karena kita ada gangguan penyerapan gitu. Tapi kalau tadi obat hipertensi seperti yang saya sudah jelaskan, harus hukumnya untuk minum obat secara rutin. Karena kalau kita nggak minum obat secara rutin, justru akan ada komplikasi yang mungkin terjadi, nanti mengakibatkan pembuluh darah kita jadi lebih kaku, tegang, dan kondisi-kondisi yang mengakibatkan komplikasi pada ginjal, yaitu gagal ginjal. Itu sangat banyak. Jadi kalau dicek ya, ada yang mau iseng tanya yang di rumah sakit cuci darah, ditanyain aja, dulu kena hipertensi, rajin minum obat atau tidak? Hampir tidak pernah ada yang rajin. Justru yang putus-putus, nggak mau minum obat, nggak sesuai anjuran dokter, nggak ganti lifestyle, itu nanti akan mengakibatkan justru ada gagal ginjal. Gitu ya, sahabat Pramita. Jadi harus, kalau hipertensi, diabetes, harus rutin minum obat. Begitu Mbak Rifa. Selanjutnya dokter ya, ada Mhm. dari akun Evelyn MS18. Mhm. Apakah benar bahwa gejala gagal ginjal sering tidak terdeteksi hingga penyakit mencapai tahap lanjut? Dan mengapa kondisi ini disebut silent killer? Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya Mbak Rifa. It's true ya untuk Evelyn ya. Betul sekali sahabat Pramita. Jadi ginjal itu bisa disebut sebagai silent killer. Jadi dulu kan kita dengar silent killer hanya penyakit jantung, hanya penyakit stroke aja ya, non-communicable disease kita sebutnya. Nah, sebetulnya silent killer ini bisa juga termasuk ke dalam ginjal. Karena saya katakan tadi, ginjal itu tidak ada keluhannya atau jarang ditemukan keluhan pada stadium-stadium awal. Ketemunya nih sahabat Pramita ketika sudah stadium 4, stadium 5 dengan keluhan hipertensi, bengkak-bengkak, pipis susah dan sebagainya contohnya ya. Nah, oleh karena itu apa nih yang harus dilakukan sahabat Pramita? Karena penyakit ginjal betul nih silent killer. Nah, biasanya tuh ada underlying disease, bisa karena diabetes, hipertensi dan autoimun dan sebagainya. Makanya kita harus melakukan medical check up secara berkala untuk mengetahui nih sahabat Pramita kondisi tubuh kita nih gimana. Jangan takut melakukan medical check up karena banyak sekali orang-orang datang medical check up karena udah ngerasa ada keluhan. Nah itu salah sekali ya. Justru sebelum ada keluhan itu ceklah ya. Biasanya nih karena sekarang sudah banyak banget nih es teh pinggir jalan ya sahabat Pramita. Ada anak-anak yang baru umur early 20s ya, baru 20 tahun awal sudah terkena diabetes mellitus. Karena apa? Pola hidup sehari makan es teh 5 botol dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui kita nih telah dirinya biar bagus, ceklah lab. Nanti ketahuan, keluhannya kadang belum ada. Karena kalau belum komplikasi, kadang nggak ada keluhan. Atau kalau pre-diabetes misalkan, itu belum ada keluhannya sahabat Pramita. Nah biar kita tahu nih kena atau enggak, cek lab lah. Jadi kita ngerti.
Jangan lupa ceknya di Pramita sekali lagi. Jangan lupa juga download aplikasi kita di Pramita Mobile. Banyak sekali potongan harga. Jadi kalau mau ngecek nggak usah mikir nih, aduh saya harus nabung. Enggak lah, karena harganya terjangkau gitu ya. Begitu Mbak Rifa. Selanjutnya dokter ada Mhm, dari akun peri kecil 01 underscore. mhm. Dok, apa saja olahraga yang aman untuk penderita ginjal? Oke, jawab pertanyaan yang baik ya. Begini, kalau olahraga yang aman untuk penderita ginjal, memang kalau sudah dalam kondisi ini kan tubuh udah tidak kuat atau fit lagi. Memang tidak disarankan untuk melakukan olahraga yang berat. Jadi hanya jalan ringan saja sehari sekali ya 30 menit gitu. Tapi jangan beban berat. Karena apa? Untuk berjalan saja pada kondisi-kondisi gagal ginjal itu kan memang mengakibatkan banyak kerja-kerja dari organ tubuh lain. Itu menjadi bermasalah. Contoh, rata-rata pada pasien gagal ginjal itu terjadi yang namanya kardiomegali. Kardiomegali itu apa dokter? Kondisi di mana jantung jadi bengkak, jadi besar. Oleh karena itu, mereka baru jalan sedikit aja udah sesak, berdebar-debar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak menyarankan bagi pasien-pasien gagal ginjal untuk melakukan olahraga yang berat gitu ya, yang ringan-ringan aja di rumah, di sekitar rumah, karena ya itu sudah terkena banyak organ ya, jadi tidak kami sarankan untuk melakukan banyak olahraga pada pasien gagal ginjal ya. Tapi kalau untuk yang sehat baru kita sarankan untuk melakukan olahraga secara rutin. Ya, paling sedikit seminggu 3 kali. Begitu Mbak Rifa. Wah, namanya sahabat Pramita banyak nih dok yang antusias untuk bertanya Mhm, dok. mhm. Kita lanjut ya dokter ya. Monggo. Selanjutnya ada dari akun Serelia underscore Chandra. Izin Mhm. bertanya dokter, kenapa dok penderita gagal ginjal tidak dianjurkan mengonsumsi air putih lebih dari yang dianjurkan dok? Baik, langsung dijawab ya Mbak Rifa. Sahabat Pramita, seperti kita katakan sebelumnya, seseorang yang terkena gagal ginjal itu kan ada gangguan nih di ginjalnya. Gangguan filtrasi, gangguan metabolisme untuk air dan elektrolit. Akhirnya yang terjadi, urin ini kan udah gagal terbentuk. Racunnya nggak bisa keluar melalui urin. Otomatis saringannya udah bocor dan sebagainya, kalau air putihnya banyak, udah nggak keluar lagi sahabat Pramita jadi urin. Kalau nggak keluar, kira-kira gimana? Naiklah ke jantung dan sebagainya. Kerja jantung jadi lebih cepat, kerja jantung jadi lebih cepat, jadi lebih apa? Berat. Akhirnya apa yang terjadi? Pasiennya jadi sesak dan sebagainya ya. Paru-parunya jadi lebih berat, ginjalnya lebih capek, padahal udah nggak bisa memompa lagi, sahabat Pramita. Oleh karena itu tidak kami sarankan bagi seseorang yang sudah terkena gagal ginjal untuk melakukan atau mengkonsumsi air putih secara banyak. Jadi hanya sedikit saja yang boleh ya. Begitu sahabat Pramita dari Rifa. Selanjutnya dok, dari Hmm. akun @afifheri. Hmm. Lalu bagaimana ya dokter cara jaga ginjal sehat? Aktivitas apa saja yang harus kita lakukan terkait kesehatan kita itu menurun karena usia dan diharuskan minum obat tiap hari. Oke, kalau ternyata kita harus mengkonsumsi obat-obatan tiap hari, contoh kita anggap pasien diabetes mellitus dan hipertensi ya yang mengkonsumsi obat tiap hari. Bagaimana sih kita tetap menjaga ginjal kita, dokter, agar tetap bagus gitu ya, agar tetap sehat? Tentu sama seperti orang lain sebenarnya melakukan diet sesuai dengan anjuran dokter ya pastinya ya. Kalau tergantung kondisinya, kalau panjenengan misalkan diabetes mellitus berarti dietnya rendah glukosa, rendah gula, berarti semua tepung-tepungan, semua pecahan gula itu tidak boleh lagi. Karbohidrat dibatasi, kemudian minum minuman yang berwarna tidak boleh, gitu. Hipertensi pun demikian ya, mengurangi diet rendah natrium dengan garam dikurangi, gorengan dan sebagainya. Secara garis besar, pola hidupnya yang sehat baik bagi orang yang sudah terkena diabetes, hipertensi atau belum ya sama aja. Kalau minum air putih sehari 2 sampai 3 liter. Kemudian kurangin, kalau bisa stop aja semua minum-minuman yang berasa ada rasanya.
Terus kalau bisa gorengan sudah mulai dikurangi, terutama yang sedang bulan puasa nih, udah menanti takjil gorengan, kalau bisa dibatasi ya. Kemudian apalagi selain makan dan minum, olahraga yang cukup ya. Seperti saya katakan tadi, seminggu 3 kali jalan, jalan cepat 30 menit per hari ya. Kemudian apalagi dokter, hindari begadang karena begadang itu ya mampu membuat imun kita turun. Tapi tidur yang cukup bisa meningkatkan sistem imun, jadi kita nggak gampang sakit, gitu ya. Kurang lebihnya semuanya sama untuk menjadi ginjal air putih, dan jangan menahan kencing, ya. Karena kalau kita sering menahan kencing, itu akibatnya apa, sahabat Ramita? Jadi nanti akan ada kondisi infeksi saluran kemih. Ketika infeksi saluran kemih berulang, itu bisa mengakibatkan beberapa kondisi kegagalan, atau ada kondisi di mana ginjalnya ini fungsinya udah mulai turun kalau kena komplikasi. Jadi kalau kena ISK atau atau infeksi saluran kemih berulang, itu juga bisa mengakibatkan ginjal nanti ada problemnya, gitu ya. Entah itu jadi ginjalnya bernanah lah, entah itu ada masalah dan sebagainya, gitu ya. Begitu Mbak Rifa. Jadi memang harus minum air putih yang cukup dan jangan Betul, tahan kencing ya dokter betul, ya. jangan. Itu adalah pusat dari mulainya penyakit ya Bapak Ibu ya. Oke dokter, selanjutnya Mhm, dari akun @nindiani. mhm. Apakah ada obat penetral zat racun di pasaran? Jika ada, mengapa tidak digunakan dalam pengobatan gagal ginjal supaya tidak melakukan hemodialisa, dokter? Oke, baik, terima kasih. Sahabat Pramita, untuk kondisi di mana seseorang sudah diharuskan melakukan gagal ginjal, berarti sudah dalam stadium 4 atau 5 ya. Pada stadium tersebut sudah tidak ada lagi cara untuk selain cuci darah, gitu ya. Jadi mau pakai obat-obatan apapun tidak bisa. Kenapa? Karena obat-obatan disaring di ginjal, racun dikeluarin di ginjal. Obat tadi itu anti anti racun misalkan juga dikeluarin disaring di ginjal. Tapi ginjalnya udah nggak bisa nyaring lagi, sahabat Pramita. Ginjalnya udah nggak bisa lagi untuk memfiltrasi racun, menetralisir dan memetabolisme racun, udah gagal. Otomatis the only way to cure adalah dengan cuci darah. Ibaratnya, sahabat Pramita, cuci darah ini gampangannya adalah eh, fungsi ginjal diganti di mesin, gitu lah. Mesinnya itu berfungsi untuk menetralisir racun dan sebagainya. Jadi ginjal kita dipindah fungsinya di cuci darah. Meskipun sahabat Pramita tidak 100% fungsinya seperti sedia kala, tapi setidaknya beberapa fungsi mampu digantikan dengan adanya cuci darah, gitu ya. Nah, tapi ada dok satu lagi selain cuci darah, transplantasi ginjal. Betul, tetapi di Indonesia itu belum ada legal etik yang memperbolehkan transplantasi organ di Indonesia. Tidak boleh, belum boleh. Kemarin memang sudah ada kalau nggak salah di RSPAD, gagal ginjal, tetapi belum untuk publik ya, jadi belum terbuka untuk umum gitu. Jadi kita belum bisa secara legal etik di Indonesia. Mungkin suatu saat nanti kita tidak tahu. Gitu. Jadi untuk sementara jika di Indonesia caranya adalah dengan cuci darah. Seperti itu, Mbak Rifa. Dok, selanjutnya ini Mhm. pertanyaannya menarik nih dok, karena Rifa juga sering mengonsumsi kopi nih dok. Ada dari Oke. akun Linda_Devita. Mhm. Kebiasaan ngopi dok setiap hari, apakah bahaya? Oke, good question. Kalau kopi itu sebetulnya 1 gelas per hari kafein itu masih boleh ya, sahabat Pramita, diperbolehkan. Dan tidak ada kaitannya eh, kopi ini bisa mengakibatkan gangguan ginjal. Kalau ngopi sehari 3 kali, pakainya rasa-rasa ya, manis banget ya, eh, bukan kopinya yang double shot, tapi gulanya ya, sugarnya ekstra. Nah itu lama-lama bisa kondisi diabetes mellitus, terus mengakibatkan ada gangguan di ginjal. Tetapi kalau hanya sekedar americano atau kopi hitam
tanpa gula, sehari 1 gelas, it's okay. Yang nggak boleh kalau pada pasien dispepsia atau gangguan lambung, baru tidak boleh mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Kalau kopi nih sehari 1 terus menerus setiap hari pun itu tidak bisa mengakibatkan gagal ginjal kecuali berasa rasa gitu ya. Tapi kalau minuman-minuman berwarna-warni, terus soda atau minuman berenergi atau minuman-minuman untuk daya tahan apa segala macam, nah itu baru bisa alkohol apalagi ya, itu baru bisa mengakibatkan apabila dikonsumsi terus-menerus bisa mengakibatkan kerja ginjal jadi capek dan ada kondisi gagal ginjal gitu ya. Meskipun nggak cepet ya, perlu setahun dulu, 2 tahun baru keluar gejalanya gitu. Tapi nantinya nggak akan ke situ kalau nggak ganti pola hidup. Begitu Mbak Rifa. Wah, padahal Riva suka nih dok, suka banget ngopi sehari bisa kayak 2, 3 gelas. Manis. Kalau manis nggak boleh ya Manis Mbak Rifa. dokter. Nah itu sama aja kayak minum es teh, nggak ada bedanya ya. Nah kalau teh, nih saya tambahkan sedikit ya. Kalau teh memang tidak disarankan banyak-banyak. Maupun itu teh tawar maupun itu teh manis ya. Teh tawar boleh kalau sehari sekali itu masih oke lah. Tapi kalau terus-terusan pun itu pada pasien-pasien yang cenderung tinggi purinnya, dia kan memecah, dia juga mengandung purin nih teh. Jadi bisa juga bikin asam urat. Jadi harus hati-hati gitu ya, untuk penggunaan teh justru harus hati-hati begitu. Semua jenis teh kah dok? Atau kayak kan ada tuh dok teh yang berasa-rasa juga seperti teh melati, Oh teh sama aja, mau tawar, sama aja ya dokter chamomile ya? yang mahal atau apapun itu ya, kalau tehnya terus-menerus banyak banget satu hari, pada kondisi-kondisi tertentu bisa ya, karena tinggi purin jadi nanti lama-lama mengumpulkan bisa jadi asam urat gitu ya. Jadi kalau asam uratnya tinggi jangan minum teh atau kurangin minum tehnya gitu ya. Jadi maupun teh, kopi, manis, atau tidak ada rasanya, kalau bisa ya dibatasi gitu ya dokter ya. Betul Jangan Mbak Rifa. banyak-banyak gitu ya dok. Betul Mbak Rifa. Oke, oke sahabat Pramita, mohon maaf untuk sahabat Pramita, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu dan kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi tetap selalu nantikan program Healthy Talk pramitalab.id pada kesempatan lainnya dengan tema-tema menarik lainnya. Nah, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan mengumumkan 3 sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan top up e-wallet sebesar 100.000 dan voucher pemeriksaan sebesar 250.000 yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita se-Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada video informasi yang gak kalah menarik nih. Mari kita saksikan video berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi.
Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Untuk diketahui, Sobat Pramita, layanan medical check-up tidak hanya bisa dilakukan di kantor Pramita Lab saja loh. Bagi Sobat Pramita yang ingin melakukan medical check-up untuk pegawai, bisa dilakukan medical check-up secara onsite di instansi Sobat Pramita semua ya. Dan tiba saatnya nih dok, kita umumkan 3 Sobat Pramita terpilih dok. Sekarang gitu ya dok, kita umumkan ya dok, boleh? Ya, boleh. Can wait nih, Mbak. Yang pertama ada dari akun _Nilambara. Selamat. Selamat Kak Nilam. Yang kedua dari ada akun Nindya N I. Nindya Nindya nih. nih. Yes, selamat Kak Nindya. Yang pemenang terakhir nih dok, boleh disebutkan dokter? Boleh kita sebutkan ya. Pemenang ketiga, selamat untuk Kak Linda _Gevita. Selamat Kak Linda. Hooray. Selamat untuk sahabat Pramita terpilih. Kami ucapkan selamat untuk 3 sahabat Pramita terpilih pada siang hari ini. Pastikan sahabat Pramita sudah follow akun media sosial kami di @pramitalab.id. Dan dipastikan juga untuk tidak memprivate akun Instagram sahabat Pramita ya, karena tim kami akan menghubungi sahabat Pramita lewat DM Instagram. Dok, sebelum kita akhiri nih, boleh disimpulkan dok tema kita hari ini? Baik. Terima kasih Mbak Rifa, sahabat Pramita semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung. Sebelum kita closing, saya akan menyampaikan closing statement pada siang hari ini. Jadi, untuk sahabat Pramita yang sekarang masih sehat, merasa sehat, jangan pernah yang namanya takut untuk melakukan pemeriksaan lab. Nah, sebelumnya jangan lupa melakukan pola hidup yang sehat, makan dan minum yang bernutrisi, kemudian makan yang penuh dengan serat, hindari banyak-banyak kolesterol seperti gorengan, yang asin-asin gitu ya, jeroan gitu. Nah, kemudian untuk yang minum-minum, apa saja yang tidak boleh dokter? Yang tidak boleh ada minuman-minuman yang berasa manis, wah kecut lah, yang berwarna-warni itu kerain. Kemudian intake minuman minimal 2-3 liter per hari, olahraga yang cukup dengan minimal jalan cepat ya, per hari 30 menit sehari 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk tidak melakukan begadang, karena begadang itu pusatnya penyakit ya sahabat Pramita. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan medical check up secara berkala. Baik sudah ada keluhan maupun belum, tapi baiknya untuk sahabat Pramita yang belum memiliki keluhan, silahkan segera melakukan medical check up di Pramita Lab pastinya ya. Kenapa? Karena selain harganya yang baik, kita juga bisa telah diri makanan-makanan yang selama ini sudah kita konsumsi, minuman-minuman yang sudah kita konsumsi, hasil ke tubuh kita ini apa, nanti kita bisa tahu. Siapa tahu selama ini kita merasa baik-baik saja, tapi pas kita cek ternyata kadarnya sudah tinggi dan bermasalah. Oleh karena itu, sebelum terjadi masalah, segera ayo kita lakukan medical check up di Pramita Lab. Jangan khawatir, teman-teman bisa download aplikasinya di App Store ya, dengan menggunakan Pramita Mobile. Nanti di situ banyak sekali potongan-potongan harga, jadi jangan lupa. Dan jangan takut juga kalau mau
korporat juga bisa kita datang ke tempatnya sahabat Pramita semua. Pokoknya sekarang semuanya serba mudah, kita bisa ke tempat kamu. Jadi jangan lupa ya sahabat Pramita untuk terus jaga kesehatan. Dan jangan lupa kalau mau cek lab di Pramita tempatnya. Terima kasih Mbak Rifa, terima kasih sahabat Pramita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat Pramita semuanya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Premita, jangan lupa ya, seperti yang dokter sampaikan, segera cek lab di Pramita Lab, dan Pramita Lab juga menyediakan cek MCU Corporate. Jadi, sahabat Pramita yang mempunyai perusahaan dan karyawan-karyawannya bisa dicekkan di Pramita Lab ya, Dok ya. Betul, udah nggak ribet-ribet lagi kok sahabat Pramita. Kita bisa datang ke tempat kamu. Baik, dokter. Dokter, kami ucapkan terima kasih sekali dokter sudah menyampaikan waktu dan berbagi ilmu untuk sahabat Pramita ya, Dok ya. Terima kasih Dan Mbak Rifa. kesimpulan yang telah disampaikan sekaligus menjadi penutup live kita siang hari ini. Saya selaku host meminta maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya.